silakan untuk sesuatu kita terhadap Pak Yuri. Terima kasih. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Masih kuat? Masih ya? Oke, kita bangkit semua. Kita mau nyanyi lagu dulu Jalan Serta Yesus ya. Ayo pemain musik. Coba keluar dari zona nyaman. Sebelah tengah, kabar dua sebelah sini, keluar sebelah sini. Tengah. Abad ya. Langsung ke belakang. Ayo, satu-satu baju belakang. Garasi juga. Ya. Ambil ini. Jadi sekali berbaris satu-satu. Boleh. Nah. Oke, semua di zona tengah, jangan di bangku. Oke. Jangan ngatur. Yang di sini juga boleh. Sini berurut nih, boleh. Sini di depan, langsung ke sono. Ya. Ayo semua begini ya. Kita diajar seperti sekolah minggu dulu. Ya. Oke, coba saling pijit dulu. Oke, balik ke belakang lagi, gantian. Ya. Jalan serta Yesus, jadi jalan maju ke depan begitu. Jalan serta Yesus. Begitu ada jalan balik lagi ya, oke? Nah, ini tes konsentrasi. Oke, ya. Yes, jalan serta Yesus untuk selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Setiap hari jalan serta Yesus jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Ya, berarti ada konsentrasi ini ya. Jadi ketika ada jalan baru kita putar. Kalau jalan serta masih sertanya terus saja. Ya? Oke, sekali lagi setelah konsep semua baru kita mulai seminarnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lagi. Saling konsentrasi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya. Ya silakan. Sudah ya. Oke, lumayan fokus lah ya. Lumayan. Kapan lagi kita berita? Sudah. Betul, ya kan? Oke, selamat semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini. Mungkin sudah lelah, tapi saya sangat menghargai waktu saudara luar biasa karena Bapak luar biasa sibuk sekali. Tapi hari ini boleh menyempatkan bersekutu bertemu bersama-sama. Dan terima kasih juga untuk Ketua Perwil
Bapak Pendeta Lukas Sori yang luar biasa ya, dari mulai hari Senin ya, Selasa sudah mengantar kami pelayanan ke perkebunan dan kemudian menjemput kami lagi dan kemudian mengantar kami lagi, mencarikan penginapan lagi, dan pokoknya luar biasa. Wah, driver saya adalah ketua perwil Bengkalis, keren ya? Keren lah, dia kan hamba satu punya kedudukan, kedua hamba Tuhan ini berarti. Jarang kok. Ya, saya luar biasa. Terima kasih ya Pak Lukas, saya teman-teman yang luar biasa, dan terima kasih juga tim Blessing Ministry bersama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Saya namanya Yeremia Romelani, sebenarnya nama saya itu Romelani. Ya, Romelani itu dari bahasa Jawa. Romel artinya rongsokan, ya kan? Rongsokan, karena belum bertemu Yesus saya kasih rongsokan, ya kan? Tapi pada tahun 88 saya bertemu dengan Yesus Kristus. Artinya pada tahun 93 saya dikasih nama baptis. Ibu pendeta saya di Surabaya, dia bilang suruh pilih nama baptis, tapi kamu pilih, ibu pendeta juga pilih. Saya berdoa, jadi masing-masing berdoa. Nah begitu ketemu, namanya siapa? Saya ambil nama Yeremia, ya kan? Terus ibu gembala juga ternyata Yeremia. Kenapa saya ambil Yeremia? Dulu ingat nggak pendeta Yeremia Rom? Nah sekarang saya menggantinya Yeremia Rom, ya kan? Berbeda dikit kan? Nah waktu itu beliau baru meninggal selama 2 minggu. Dan kebetulan saya di Surabaya, jadi sempat lihat hubungannya masih belum ada batu nisannya. Jadi saya ingat ternyata bahwa nama itu saya baru sadar bahwa saya akhirnya dulu saya menjadi mau ditetapkan jadi gembala jemaat, ya gembala jemaat dengan 400 jemaat waktu itu. Tapi Tuhan berkati lain. Ya, saya terakhir Tuhan kasih visi yang baik buat saya. Sebenarnya enak jadi gembala ya kan, 400 jemaat, gereja sudah besar, perpuluhan banyak, kurang apa lagi ya kan? Ada nikmat mana yang kau dustakan, katanya kata orang sana ya kan. Nah, udah nikmat kan, tapi Tuhan menghendaki lain ya, Tuhan menghendaki lain. Dan saya sekarang bergerak di pelayanan jaringan doa sekota ya, jaringan doa ini salah satu komunitas doa dari berbagai gereja unity untuk membangun memenangkan atau mendirikan kerajaan Allah di tengah kota, di mana kota berada itu diambil dari kisah Sodom dan Gomora. Dan jaringan doa kota itu muncul ketika ada setelah terjadi kerusuhan ya, kerusuhan tahun 98. Jadi karena setiap kota kalau ada persoalan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi justru tanggung jawab gereja Tuhan yang ada di kota itu. Kenapa terjadi perpecahan, kenapa terjadi kejahatan, kenapa terjadi pembunuhan dan sebagainya? Sebenarnya sadar atau tidak sadar bahwa kita ditempatkan di mana berada, baik yang ada di Bengkalis, di Jakarta maupun di Sukabumi maupun dimanapun di sebuah kota, itu Tuhan atau kita yang punya tanggung jawab bagaimana untuk mentransformasi sebuah kota di mana kita ditempatkan. Jadi nggak asal. Saya percaya saudara ada di Bengkalis karena memang Tuhan tempatkan saudara di sini. Saya ada di Sukabumi karena saya percaya Tuhan buang saya di kota Sukabumi. Lalu saya lahir di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, dan kemudian saya melayani Tuhan sekitar tahun 97 di kota Sukabumi sampai hari ini ya. Oke, saya akan bicara tentang investasi gereja. Nah sebelumnya saudara, seringkali juga menggunakan investasi ya. Kalau bicara investasi berarti ada sesuatu yang kita invest, betul nggak? Nah, tujuan investasi supaya apa? Supaya untung, betul sekali ya. Tujuan investasi supaya untung, supaya mendatangkan keuntungan, ada pelipat gandaannya. Baru-baru ini, saudara mungkin dengar ya namanya ada NET 89, pernah nggak dengar? Itu banyak banget pendeta yang ikut, saya juga ikut. Karena kan enak kan setiap bulan 5% ya dari itu kan. Terus kemudian ada yang robot trading ya kan, investasi robot trading. Ada yang pernah ikut sih, ada yang juga ya kan. Nah, saudaraku, ada juga bermacam trading finansial supaya tujuannya apa? Pelipat gandaan. Nah, cuma kalau trading itu kayak pelipat gandaannya bagus banget gitu, dari langsung cepet banget gitu kan. Tiba-tiba tuh jadi kaya, tiba-tiba jadi miskin ya kan. Karena kan dioperasikan oleh alat-alat yang komputer, oleh canggih teknologi, bisa juga dipermainkan. Kalau sekarang ada judi online ya kan, banyak orang yang juga terlibat di judi online. Mudah-mudahan pendeta-pendeta sini nggak ada. Amin, amin ya kan. Judi online ya kan banyak. Kenapa? Karena ingin berinvest
dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan pelipat gandaan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu adalah investasi. Tujuan investasi. Apa bentuk investasi? Kita bisa uang, ya, bisa bentuk uang, bisa juga aset, ya kan? Misalnya kita membeli aset tanah. Aset tanah tahun mungkin tanah di sini dulu masih murah, ya. Tapi sekarang coba, pasti lebih mahal lagi daripada tahun yang saudara beli. Gak mungkin tanah itu semakin menurun. Pasti investasi tanah itu semakin hari semakin naik. Tiap tahun pasti naik dan berubah harganya. Yaitu namanya investasi, ya. Saudara klik. Ya, pengertian investasi, ya. Pengertian investasi itu adalah tindakan atau proses menanamkan uang atau sumber daya lainnya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atau menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat berupa pembelian aset, ya, seperti aset, bisa juga saham, obligasi, ya kalau di kotak ya mungkin, ya. Terus kemudian ada juga real estate atau perumahan, yang perumahan subsidi kita bisa beli dengan harga yang murah, kredit yang murah, ya kan, yang bisa dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian atau investasi bisnis. Nah, kemudian juga tujuan investasi adalah untuk mengembangkan kekayaan, ya kan, mengamankan membangun kekayaan, mengamankan masa depan. Ya, contohnya kita invest menabung supaya apa? Supaya nanti ada masa depan, nanti anak-anak kita bisa kuliah. Nah, kita kasih deposito keuangan kita supaya ada bunganya, ada jaminan keamanan dan nantinya akan berkembang kemudian nanti bisa dipakai untuk kebutuhan kita sewaktu-waktu kita membutuhkan. Makanya dalam hidup kita mau kecil maupun besar kita harus ada saving, ya. Saving artinya deposito atau tabungan, ya. Tabungan artinya begini saudaraku, ketika kita mendapatkan pendapatan misalkan 100.000 dan kita berusaha untuk mengeluarkan jangan sampai lebih daripada 100.000 atau mungkin diperkecil. Dan kalau kita besar-pasak daripada tiang, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita terlibat utang. Ya, makanya sekarang mudah. Kenapa banyak orang terlibat pinjol atau pinjaman online? Karena begitu mudah persyaratannya tanpa jaminan SHN atau harta atau BPKB. Dan dia klik KTP, terus rekomendasi daripada nomor rekening saudara yang terdekat, dan kemudian saudara bisa mendapatkan uang sejumlah yang saudara mungkin inginkan dan sesuai dengan kapasitas saudara diberikan tunjangan oleh pinjaman online. Nah, saudaraku, kenapa terjadi pinjaman online? Karena kemungkinan bahwa pengeluarannya jauh lebih besar daripada income atau pemasukan, dan akibatnya terlibat dengan hutang piutang, ya kan? Nah, tidak sedikit. Nah, kemarin ada anak muda cerita pada dia pelayanan di sebuah gereja. Gereja itu menuntut setiap minggu, setiap pelayanan harus baju baru dengan seragam tim yang kompak. Nah, itu setiap gereja seperti itu. Akhirnya dia pinjam online karena nggak ada budget untuk beli baju baru karena dia masih kuliah. Akhirnya pinjam online, telepon mamanya supaya mama beresin. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia mengundurkan diri dari pelayanan gereja tersebut karena dia mau cerita ke gereja bahwa dia nggak punya uang untuk beli seragam, tapi gereja menuntut setiap tampil dia harus pakai seragam. Nah, ini juga harus diperhatikan kalau mahasiswa, karena kan mahasiswa di perantauan ternyata uangnya pas-pasan buat beli hotel dan gereja itu harus peduli. Nah, pada waktu dia pelayanan, dia nggak ada PK dan dia nggak mau cerita, mungkin malu atau gengsi, ya. Nah, gereja itu harus peka juga terhadap hal-hal seperti itu yang membuat mahasiswa yang di perantauan itu pelayanannya tidak terganggu dengan keadaan finansialnya, ya. Oke, itu pengertian investasi. Oke, klik selanjutnya. Ya, sekarang pengertian investasi gereja sebenarnya tidak berbeda jauh. Hanya bedanya kalau investasi gereja misalkan apa yang kita punya. Nah, kita kembali kepada sumber dana gereja. Nah, sumber dana gereja itu dari mana aja? Persembahan, ya. Persembahan jemaat itu ada macam-macam, ya. Ada persembahan persepuluhan. Tapi di semua gereja mungkin menerapkan persembahan persepuluhan. Tapi mungkin kalau gereja sendiri bahkan, ya. Oke. Lalu ada persembahan apa lagi? Persembahan syukur, persembahan yang sulung, ya. Ada nggak persembahan sulung yang misalkan gaji pertama harus dipersembahkan di gereja? Ada, ya. Ada mungkin diajarkan, tapi ya cuma ada jemaat yang praktek, ada yang tidak. Tapi nggak boleh dipaksa juga, betul nggak? Nah, terus melalui kolektor. Nah, melalui kolektor yang mungkin tiap hari minggu atau
general dan mungkin termasuk kegiatan hamba Tuhan di dalam pelayanan. Terus bagaimana Pak kalau misalkan persembahan aja buat kebutuhan pendeta nggak cukup? Nah, ya kan yang jadi persoalannya buat kebutuhan gereja atau hamba Tuhan aja nggak cukup, buat bayar listrik juga nggak cukup. Gimana memenuhi kebutuhan hamba Tuhan? Nah, makanya ini yang jadi masalah di dalam setiap pelayanan seperti ini kadang-kala pemasukan persembahan itu tidak sesuai dengan pengeluarannya. Ya kan? Pengeluaran itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu harus diputar otak, kan? Diputarlah bagaimana cara mengatasinya. Biasanya hamba Tuhan itu akhirnya berkorban dengan uangnya sendiri, ya kan? Karena mungkin jemaat belum bisa mencukupi kebutuhan hamba Tuhan. Makanya perlunya apa? Kalau kita ditempatkan di sebuah daerah, berarti kita siap merintis, berarti ada sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Yaitu mungkin side job atau sampingan, bisa juga jadi ASN istrinya atau suaminya, merangkap jadi apa penyuluh dan lain sebagainya, ya kan? Bisa juga punya tanah, kita tanam, ya kan, tanaman seperti kelapa sawit, ya untuk apa nanti menunjang pekerjaan Tuhan. Itu tujuan daripada investasi gereja. Nah, keuangan yang kecil atau yang sedikit, saudara nggak perlu takut. Kenapa? Karena selama kita bekerja untuk Tuhan, nggak akan terjadi salah. Ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Amin. Kenapa? Karena di dalam investasi gereja bukan hanya soal bicara untung. Selain kita aset gereja kita investasikan, tapi juga people yang kita layani itu adalah sebuah investasi besar. Ya. Karena bicara investasi gereja, selain bicara keuangan, juga bicara people yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya saudaraku, yang diberikan kepercayaan 100 jiwa, berarti tanggung jawabnya itu untuk 100 jiwa. Ya, benar-benar dikelola dengan baik, dimanage dengan baik, agar menjadi sebuah investasi people yang nanti akan menghasilkan orang-orang yang hebat dan luar biasa. Nah itu, yang diberikan 1000 jemaat, yang berarti Tuhan berikan tanggung jawab untuk 1000 jemaat. Ketika kita tidak mampu untuk melatih 1000 jemaat, kita harus angkat penatua-penatua untuk membantu kita supaya pelayanan kita itu tercover semuanya. Jangan sampai pelayanan kita 1000 jemaat, saat ada 1 jemaat kita tidak kenal. Ingat loh, gembala harus kenal domba-dombanya. Misalnya, tiba-tiba gembala lagi nongkrong di lagi makan. Ada padahal itu jemaatnya, nggak kenal. Ya, Pak, apa kabar? Bingung kan dia? Siapa ya dia? Padahal ini jemaatnya. Nah, ya, kenapa? Karena ini terlalu banyak, sehingga kita nggak kenal satu persatu. Makanya kalau udah kita nggak sanggup untuk mengenal satu persatu, minta bantuan tim kita. Yang sehati, yang sepikir, dan sefrekuensi. Ya, ingat penting itu ya, yang sefrekuensi. Karena kalau nggak sefrekuensi, nanti pemimpin bicara A, nanti dia ke B, gitu kan? Nah, itulah yang jadi persoalannya ya. Oke, jadi aset gereja, misalkan ini persembahan itu persembahan yang kecil. Nah, contohnya kita belajar dari perumpamaan yang seorang tuan mau pergi ke luar negeri, dia berikan kepercayaan kepada beberapa hambanya. Yang satu dikasih 5 talenta, yang satu lagi dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1 talenta. Yang dikasih 5 talenta dia kembangkan menjadi tambah lagi 5 talenta jadi 10. Yang 2 talenta dia kembangkan lagi menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta dia kesel, dia nggak suka sama tugas yang dipercayakan oleh tuannya, dia ganti lubang, dia kubur 1 talenta itu ya. Nah, saudara, ketika tuannya datang, dia panggil hamba-hambanya, mana report laporannya ya, laporan tentang talenta yang saya sudah bagikan. Dia lapor, oh saya lapor, ini saya sudah kembangkan dari 5 talenta jadi 10 talenta. Wah, tepuk tangan tuannya, hebat. Wah, kamu hambaku yang setia, silakan masuk dalam kerajaan surga atau mendapatkan bagian. Terus kemudian ayat kedua, ya lapor, saya dari 2 talenta menjadi 4. Nah, akhirnya dia juga dikasih terus oleh Tuhannya mendapatkan penghargaan. Nah, yang 1 talenta dipanggil kenapa? Kenapa kamu? Mana yang dia 1 talenta tetap 1 talenta? Karena dia tidak kembangkan. Nah, saudaraku, jadi sebenarnya semua hamba Tuhan itu dipercayakan oleh Tuhan punya talenta masing-masing. Dan ketika ada orang-orang yang dipercaya kepada kita, itu Tuhan suruh supaya kita kembangkan dengan baik. Nah, saudaraku, akhirnya apa? Tuhan rajin bilang ini, ketika kau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepercayaan untuk mengemban perkara yang lebih besar lagi. Jadi bicara apa, saudaraku? Bicara apa sebenarnya soal pelayanan? Bicara tanggung jawab. Tuhan
banyak sama kita. Karena mungkin Tuhan mau latih kita dari yang kecil dulu, tanggung jawab enggak dengan hal yang kecil. Baru setelah kita bertanggung jawab dan Tuhan akan lipat kali gandakan karena Tuhan lihat engkau mampu untuk mengatasi 10 jemaat, 20 jemaat, 1000 jemaat. Amin. Yes, kenapa? Ada pelipat gandaan bicara investasi dari segi people, ya kan? Dan dari segi aset gereja kan macam-macam. Misalkan, beli tanah gereja, seperti yang Pak Pendeta tadi bilang, kreatif. Artinya punya tanah gereja sekitar mungkin 1000 meter. Ya gereja mungkin 500 sudah cukup, mungkin tempat parkir, atau bisa buka mungkin stand-stand, ya kan? Stand-standnya kan bisa disewakan ke orang lain, bisa juga disewakan jemaat yang pakai untuk jualan. Tapi ingat, bisnis dan pelayanan harus dibedakan. Ya, pelayanan is pelayanan, bisnis is bisnis. Kalau pelayanan, jangan berharap untuk mendapatkan untung. Ya, mengerti sampai di sini ya. Tapi kalau bisnis harus ada. Jadi benar harus profesional. Meskipun jemaat yang kelola stand yang kita punya, dia harus sewa, dia harus bayar. Harus profesional kalau bisnis. Karena ada hitung, ada untung, ada rugi. Tapi kalau pelayanan, jangan hitung untung atau rugi. Karena apa? Pelayanan yang pasti rugi secara finansial, tetapi di dalam surga pasti kita dapat untung. Amin. Ya. Itulah harus kita pindahkan. Kalau saudara mau pelayanan terjun ke pelayanan rohani, saudara berharap ingin mendapatkan keuntungan, lebih baik nggak usah. Lebih bisnis apa adanya, pasti dapat untung. Tapi kalau di dalam pelayanan, kita jangan berharap sebuah keuntungan. Makanya bingung, tiba-tiba saudara buka gereja, tiba-tiba tutup. Kenapa? Karena persembahan sedikit tidak cukup. Nah itu berarti saudara masih tergantung dalam pelayanan itu tergantung dari keuangan. Ya memang semua orang butuh uang, gereja butuh uang, kegiatan gereja semua butuh uang, betul tak? Ada gereja yang butuh uang? Ada kan seminar ini ada butuh uang tak Pak? Butuh sekali. Saudara datang ke tempat ini bensinnya nggak pakai air kencing bukan? Atau air kencing saudara, enggak kan? Ya, perlu uang. Semua butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Nah, saya mau jelasin antara bisnis dengan pelayanan. Ya. Nah, kalau pelayanan kita kan iman dulu. Yes, betul nggak? Apakah saudara tunggu modal dulu? Nih, pendeta yang di sini siapa ya? Pak siapa? Pak Siaan ya, ada nggak Pak Siaan? Oke lah saya ngobrol sama Pak Pendeta. Pak siapa Pak? Ya, Pak Priston Pak. Pak Priston, gerejanya di mana Pak? Di Simpang Bangko Pak. Oke. 30 kilo. Simpang Bangko. Pada waktu Bapak mau buka gereja itu, apakah Bapak bawa modal dulu? Ratusan juta atau? Enggak Pak. Enggak Pak. Jadi Bapak tindakannya apa dulu? Iman aja kan? Itu pelayanan, iman. Tapi kalau bisnis, apakah bisa hanya iman doang? Belum pernah berbisnis. Oh iya. Jadi bisnis, jadi aku mau jelaskan ini. Kalau bisnis pasti kita ada modal dulu. Betul nggak? Yes, modal dulu. Disertai dengan iman agar bisnis kita diberkati Tuhan. Sehingga ketika kita diberikan kekayaan oleh Tuhan, berlipat kali ganda dan kita blessing supaya banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak dikerjakan oleh orang lain dan kita bisa mengerjakannya. Amin. Ya karena pekerjaan Tuhan itu butuh uang. Makanya kenapa saudaraku kita pelayanan di daerah, boro-boro ngambil persembahan dari jemaat, betul nggak? Ya. Jadi kita harus ada artinya kreativitas. Bagaimana caranya mengelola dengan baik investasi gereja dan keuangan kita. Kecil nggak apa-apa, tapi kita kelola dengan baik. Transparan laporannya. Defisit katakan defisit, biar jemaat juga tahu. Ya, karena defisit yang surplus. Ya, itu laporan dengan apa adanya. Apa adanya biar jemaat juga tahu. Kalau toh bapak-bapak yang nombok, artinya memberikannya nggak masalah. Tapi mereka udah tahu, ini tabungan mungkin dari gembala atau menutupi defisitnya. Nah, jelasin di situ. Biar jemaat cuma ngerti nanti bagaimana jemaat itu bisa menutupinya. Nah, ingat bahwa orang-orang yang kita layani itu adalah people investasi yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika dia datang kepada kita, otomatis kita pimpin dan bina. Dan dari dulu sampai sekarang, jangan sampai jemaat itu gak pernah berubah. Artinya secara ekonomi, dari dulu datang miskin susah terus merepotin gereja, ya kan? Dari dulu diakonia buat keluarga kapan mereka itu memberikan diakonia. Nah kita juga sekarang
Biar jemaat itu mengerti bahwa hanya Yesus yang tidak berubah, kuasanya hidup sekarang dan selamanya, ya kan? Kalau manusia ikut Yesus harus ada perubahan. Amin. Ya, harus ada perubahan. Perubahan apa perubahannya? Rohaninya berubah. Saya percaya kok kalau rohaninya berubah, berkat Tuhan itu akan mengikutinya. Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan prioritasnya jemaat supaya menempatkan apa Tuhan di atas segala-galanya. Dalam bisnis pun Tuhan dilibatkan. Biar apa? Kerjaan Tuhan semakin sempurna dalam hidupnya. Jemaat diberkati, menopang pekerjaan Tuhan, akhirnya pekerjaan Tuhan semakin lancar dan mengembangkan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah itu tujuan investasi ya. Jadi bisa berupa uang persembahan kita mungkin kecil ya. Kita mungkin bisa beli apa? Oh kambing atau beli apa? Bebek atau ayam. Kasih cuma percaya. Misalkan 1 pasang ya kan? Itu kelola. Ya kan? Ya, nanti dipelipat gandakan tuh jadi berapa? Nah itu dan saudara juga harus audit. Jangan buat serahin udah gak dikontrol. Karena bisnis harus ada bertanggung jawab. Nah ya. Saya juga pernah artinya memberikan investasi kepada beberapa para pendoa, sekitar 20 orang yang terima uang masing-masing untuk berjualan, saudaraku, untuk berjualan semuanya, uang memberikan laporan. Dan akhirnya apa, saudaraku, uangnya habis, barangnya sudah nggak ada. Itulah mental anak Tuhan, mental anaknya begitu. Tapi bukan di sini, di sana, di sini nggak ada, ya, amin, nggak ada, ya pasti nggak ada. Nah di sana habis uangnya. Investasi waktu itu sekitar berapa? 40 juta masing-masing, dikasih 2 juta untuk berjualan. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Kecewa saudaraku. Tapi ya sudahlah, gitu kan? Karena mungkin dia sulit ya, sampai akhirnya 20 orang itu ya tetap hidup susah. Karena apa? Dia ternyata memang malas. Jadi memang susah saudaraku kalau kita punya jemaat yang malas. Orang malas banyak mencari apa? Alasan. Orang rajin mencari pekerjaan. Ya, makanya orang malas selalu beralasan. Aduh, gak ada air. Waduh, gak ada ini, gak ada itu. Banyak alasan. Tapi orang rajin dia pasti bagaimana dia melakukan sebuah pekerjaan caranya meskipun dia sulit dia akan bisa untuk melakukannya. Ingat. Siapa yang mengerjakan ladang kelapa sawit di sana? Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Yes, manusia. Ya, kita yang mengerjakannya. Baru Tuhan turut bekerja. Kita berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Jadi siapa yang melakukan amanat agung? Tuhan Yesus atau kita? Kita. Jadi ketika kita melakukan amanat agung, Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita memberitakan kabar baik, Yesus terlibat di dalamnya. Kalau memang dia menerima Kristus, Kristus bekerja di dalam hidupnya. Tugas kita adalah mengatur amanat agung itu. Tapi ketika kita diam, gak ada yang memberitakan. Kira-kira ada nggak yang bertobat? Nggak ada. Kira-kira makanya tugas kita apa gereja? Selain berinvestasi, fungsi gereja apa? Fungsi gereja adalah penginjilan. Fungsi gereja adalah pemuritan. Fungsi gereja diakonia, pelayanan, penyembahan, ya kan? Dan fellowship. Seperti ini fellowship. Kenapa penting fellowship? Saling mendoakan, saling menguatkan. Ketika ada masalah, cerita curhat, agar didoakan agar semakin semangat. Itu jadi fellowship. Kenapa? Perwil selalu ada fellowship setiap bulan. Tujuannya apa? Biar kita berkumpul, ada masalah bersatu, doakan. Biar tujuannya bersatu dan tidak ada perpecahan. Karena tujuan Tuhan apa sih? Supaya semuanya menjadi satu. Supaya semuanya menjadi satu. Makanya dalam pelayanan nggak usah terjadi pertengkaran. Karena apa saudara? Pertengkaran itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita bersatu. Ketika bersatu, iblis takut. Akhirnya terjadi apa? Dia bersatu. Transformasi terjadi bagi Bengkalis dan sekitarnya. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi bukan hanya pendatang yang orang bisa datang ke sini, tapi ada suku-suku yang memang
mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Saya percaya itu. Karena apa? Berita keselamatan itu bukan hanya untuk suku tertentu, bukan hanya suku Batak, bukan hanya suku Minahasa, bukan hanya suku Nias, bukan hanya Ambon, Flores, tapi juga untuk semua suku bangsa, termasuk saya, suku Jawa, berhak juga menerima keselamatan. Amin. Oke. Oke, lanjut. Ya, investasi gereja. Nah, ini ada beberapa hal investasi gereja. Saya mau jelaskan. Yang pertama adalah investasi finansial dari keuangan, ya, keuangan gereja dari sumbernya persembahan, ya kan? Persembahan dan juga mungkin gereja ada usaha seperti tadi mungkin menyewakan stand-stand tadi yang Bapak tadi punya visi, boleh, ya, bagus sekali. Apalagi kalau gerejanya letaknya di kota strategis, nah itu bagus, ya. Oke, tapi ingat bahwa usaha itu jangan sampai mengganggu pekerjaan Tuhan. Ya, bahwa usaha itu melengkapi di dalam pekerjaan Tuhan untuk menunjang supaya kegiatan pekerjaan Tuhan itu berlangsung terus-menerus dan tidak berhenti sampai di sini. Dan pekerjaan Tuhan itu tidak tergantung dari pemberian jemaat. Sehingga ketika jemaat tidak memberi, kita nggak perlu marah-marah karena berarti hatinya belum tergerak. Betul atau betul? Yes. Oke. Finansial boleh dikembangkan melalui apa aja, melalui ternak, melalui piara apa, gagang, jemaat yang punya potensi rumah makan, mungkin dikasih modal sama gereja, kalau gereja ada modal. Yang kecil kita kembangkan terus. Saya percaya kalau kita lihat gandakan, pasti Tuhan berkati. Terus kemudian pengembangan aset, tadi aset ya, ada aset gereja, mungkin selain bangunan ini ya, kalau dari ibadah nggak boleh, ya nggak boleh gitu ya, nggak boleh dikembangkan sewakan untuk bisnis ya. Ini untuk rumah ibadah ya. Kemudian program sosial, investasi sosial ya. Saya jelasin tentang investasi sosial. Saudaraku, ini bicara people, bicara umat yang kita layani. Nah, kenapa gereja itu selain misi penginjilan ada apa? Diakonia, investasi sosial. Nah, investasi sosial ini, saudaraku jangan berharap ketika kita berinvest sosial, kita mengharapkan uang itu beruntung atau berhasil. Nah, investasi sosial banyak kita lakukan apa? Misalkan melalui pendirian apa, investasi kami jompo, ya kan, terus menolong orang-orang di jalanan, orang-orang yang gila, orang-orang yang miskin, ya kan. Kata Alkitab berkata dalam Matius 25:31 sekian tambah hakiman terakhir, ketika aku lapar, kamu beri aku makan, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian, ketika aku di rumah sakit, kamu menjenguk aku, ketika aku di penjara, kamu menengok aku. Makanya gereja Tuhan itu perlu banget ada pelayanan-pelayanan seperti ini. Kenapa? Karena itu Yesus ajarkan berarti bahwa apa arti sebuah pelayanan? Pelayanan itu adalah melakukan segala sesuatu yang berfungsi untuk orang lain. Kalau sebenarnya ibadah seperti hari Minggu ibadah itu sebenarnya bukan pelayanan, itu lebih ke ibadah. Ibadah itu lebih fokus untuk diri kita, membangun hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau pelayanan itu membangun hubungan kita dengan sesama. Makanya gereja Tuhan itu bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Kalau kita ibadah terus doang, nggak melakukan apa-apa di luar, kita hanya bertumbuh doang. Itu apa bedanya dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ya makanya Tuhan Yesus tegur, jika beragamaanmu itu tidak lebih bagus daripada orang Farisi atau ahli Taurat, sia-sia yang kamu lakukan selama ini. Makanya kenapa Yesus mati di atas kayu salib itu adalah penyelesaian yang sempurna. Ya, penyelesaian hubungan dengan Tuhan secara vertikal dan hubungan dengan sesama. Jadi artinya gereja itu sehat ketika sehat hubungannya dengan Tuhan, dibuktikan sehat hubungannya dengan sesama. Amin. Tuh tangan buat Yesus Kristus. Jadi di sana saudara berkata gereja saya luar biasa mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Tuhan bilang bullshit cinta Tuhan, omong kosong. Sama teman pendeta aja masih ribut. Bagaimana mengasihi Tuhan? Ukuran mengasihi Tuhan itu dibuktikannya kelihatan. Kita cinta nggak, kita sayang nggak, kita mengasihi nggak. Tapi kalau yang kelihatan dari saudara saya, apalagi yang kelihatan, nggak kelihatan bisa dibohongin, tidak bisa. Mungkin Pak Pendeta Lukas bisa dibohongi oleh saudara-saudara tidak suka, saudara itu cinta Tuhan, mungkin bisa dibohongi, mungkin dengan keaktifan pelayanan, keaktifan ke gereja, nggak pernah absen. Tapi saudaraku, ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus kita itu nggak bisa dibohongi dengan perilaku yang seolah-olah purba. Apa purba? Orang baik. Ingat, karena Tuhan tidak bisa terpukul dengan itu. Makanya saya seringkali jelaskan ya, awas, serigala berburu domba ada di mana? Di gereja atau di luar gereja? Di gereja ya, serigala berburu domba ya. Nah, tapi
Tapi pendeta di sini nggak ada yang serigala berbulu. Amin. Semuanya domba berbulu domba. Haleluya. Ketika kita berpelukan, cium pikiran itu benar apa adanya bagi itu harmonis gitu loh. Jangan di ketika persiapan, oh Pak Rumsori luar biasa hebat Pak, keren lah ketua permen kita. Pas dia pergi langsung. Saya nggak suka banget dengan ketua Pak Rumsori itu dia menyebarkan orangnya. Gitu kan. Nah itu namanya serigala apa? Serigala berbulu. Nah nusuknya dari mana serigala berbulu domba? Dari belakang. Kalau ditusuk dari belakang lebih sakit daripada dari depan ya. Nah, kalau dari depan kita udah siap yang menusuk kita udah siap. Nah, tapi Yesus katakan memang kita diutus ke tengah seperti domba, diutus ke tengah serigala. Artinya ada potensi bahaya. Memang pelayanan nggak ada yang berbahaya. Tuhan udah bilang kita seperti domba diutus ke tengah serigala. Berarti orang Kristen sebenarnya ada dikelilingi oleh serigala yang luas. Artinya kita ibadah kita diusir. Bersyukur. Thank you Lord, terima kasih. Berarti memang serigala tidak berfungsi. Kenapa kita harus stres? Jangan stres. Kenapa? Nama Yesus itu benar yang kuat. Gunung-gunung yang gemetar. Apalagi orang-orang fasik, dia takut banget. Jangankan nama Yesus yang hadir. Kayu salib aja mereka takut. Lihat aja kalau ada gambar salib, takut. Dia gak akan naik mobil kita daripada gambar salib. Paling gampang kan? Makanya saudaraku biar pencuri pada lari, pasang kayu salib yang besar-besar di depan. Tulis, ini rumah doa, dia nggak masuk, waduh, nanti jadi Kristen kalau masuk rumah doa, gitu kan. Nah, saya pernah satu kejadian, saya itu investasi sosial saya adalah membangun panti asuhan ya. Oke, jadi klik lagi ya. Ya itu anak-anak panti asuhan saya. Ya. Oke, jadi pada waktu saya bangun panti asuhan itu saya ada punya uang 200.000 rupiah. Yaitu saya di persimpangan jalan Tuhan kasih visi panti asuhan sementara aku tawarin dari gembala. Secara manusia aku harus ambil, ya, aku ambil gembala. Kenapa? Kalau gembala kan enak kan khotbah, terus kalau jemaatnya banyak dapat perpuluhan, ya kan setiap bulan dapat perpuluhan banyak jutaan rupiah. Waduh, ya kan mobil sudah ada, rumah sudah ada, tinggal apa? Duduk manis utang-utang, uang parkir itu bisa dibebas. Betul? Iya. Pokoknya semuanya ditanggung. Pusing jadi gembala Pak. Hah? Pusing jadi gembala. Gak apa-apa, itu seninya lah ya. Namanya juga manusia apa? Jemaat yang kita layani ada 4 yang dipanggil Pak. Ada sanguin, ada pragmatik, ada koleris, ada apa? Melankolis. Nah itu macam-macam. Ya bagaimana? Nanti lah kalau kita jadi seperti aku seminar tentang karakter building ya. Oke, jadi saudaraku, ya itu variasi masing-masing diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saya datang tanya Bapak mau sebagai gembala, saya mungkin sebagai evangelis atau penginjil. Kalau gembala mungkin saya kakinya gatal, nggak mau diem ya kan? Dia nggak mau diem jaga jemaat terus kan? Kan biasanya kalau gembala ya jemaat itu memang terlalu banyak menuntut Pak, gitu loh. Kalau kita nuntut nggak boleh, ya kan? Misalkan pendeta pergi kemana? Pendeta saya jalan-jalan terus katanya kan? Iya kan? Pendeta pakai uang gereja, ya kan? Jelas salah. Pendeta ketemukan, pendeta saya kurang puasa, ya kan? Jadi gemuk lah. Terus kalau kekurusan, pendeta saya kurang iman, dan berarti kurus, ya kan? Kurang gizi. Serba salah pokoknya pendeta. Makanya hidup jadi pendeta harus disiplin, fokus pada goal, tujuan. Dia nggak pusing dengan suara jemaat. Memang di jemaatnya ada kambing, ada domba, ya kan? Betul nggak? Kalau kambing masih menimpa, dia memang bertanduk, udah tahu kalau dia memang bertanduk, jadi tahu. Yang bahaya adalah udah dia pura-pura domba, tapi serigala bahaya. Bisa-bisa saudara dilengserkan sama serigala berbulu domba. Itu yang bahaya. Kalau yang domba atau kambing udah tahu, doakan biar tanduknya patah, jadi dia bertobat, ya kan? Tapi kalau serigala berbulu domba, baik sama kita pura-pura, tiba-tiba nusuk kita. Nah itulah resiko dalam pelayanan, di mana-mana ada resikonya. Ya, makanya Tuhan katakan bahwa kita ibarat seperti domba yang diutus ke tengah serigala. Tapi ada janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di 20 ayat, ketahuilah, aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Meskipun ada potensi bahaya dalam pelayananmu, dalam penginjilanmu, tapi Yesus Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Amin. Ibadah mujizat yang terjadi, nggak pernah hamba Tuhan kalau diizinkan mati dalam penginjilan itu keuntungan.
Akhirnya saya tiba-tiba anak itu terima Yesus semua 20 orang. Dia pergi lapor ke orang tuanya, "Mas, saya terima Tuhan Yesus." Kata lapornya, tiba-tiba tanpa basa-basi dia cakri saya dan tambah berkok gitu kan. "Kamu anak kecil, kamu kecil kan." Akhirnya saya diamankan sama polisi. Di luar sudah terjadi pertikaian antara Minahasa dengan Gorontalo. Tahun sekitar 93 ya. Saudara, pada waktu saya diamankan, saya disuruh sembunyi di bawah kolong ya kan, kolong kantor polisi sampai aman, baru saya diantar oleh polisi dan SIM saya ditahan sama kaki saya sampai hari ini pun nggak saya diambil juga nggak ada. Nah saudaraku, itu resiko. Tapi apakah saya mundur? No. Kenapa? Karena buat saya mati di dalam Tuhan adalah keuntungan. Amin. Itu kan penghiburan kita, betul? Ngapain kita melayani Tuhan kalau matinya nggak untung? Betul nggak? Itulah enaknya di dalam Tuhan, mati kok masih untung ya. Matinya itu dari Tuhan, mati kok masih, makanya kita melayani Tuhan karena Dia Raja di atas segala raja. Di dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Semoga Pak Lukas diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Kalau semoga, waduh, saya kalau semoga gak mau, saya maunya ya dan amin. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Bukan akulah semoga jalan kebenaran dan hidup, no. Tapi akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang pada barang siapa yang datang pada Allah, kalau tidak melalui Dia, tidak akan sampai. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu Yesus sendiri yang berkata. Makanya saya percaya dan saya mau lakukan apa saja buat Tuhan Yesus Kristus, termasuk investasi sosial. Investasi sosial, saya ceritakan dari tahun 2003. Ayo mujizat Tuhan terjadi. Saya bangun panti asuhan sekitar tahun 2003 berdiri, dan kemudian 2008 Tuhan kasih tempat sendiri ya, ada 1000 meter waktu itu. Dan ketika Tuhan kasih tempat 1000 meter, itu mujizat Tuhan semuanya. Kalau dihitung-hitung secara matematikanya saya, nggak ada cukup saudara. Waktu itu panti asuhan sekitar 30 anak, biaya setiap bulannya sekarang sekitar 27 juta. Dari mana uangnya? Ya kan? Dari mana? Dan saya tidak pernah mencari dana untuk proposal. Karena saya percaya. Saya coba bilang kepada Tuhan, Engkau yang menyuruh, Engkau yang bertanggung jawab, saya sebagai alatnya melaksanakan ketaatan dan tunduk sama Dia saja. Amin. Haleluya. Itu investasi sosial, ya kan? Membangun panti asuhan, dan juga saudara, akhirnya panti asuhan ini sampai sekarang berdiri, dan puji Tuhan, dan Tuhan lakukan mujizat. Pada waktu saya membeli tanah, hanya waktu itu harga 260 juta. 160 juta, kami punya saldo selama 6 tahun. Dan ada saldo 160. Akhirnya saya minta izin kepada kebetulan Pak Haji yang punya tanah. Pak Haji, tolong izin dulu. Karena di sana kalau punya tanah, kalau dapat izin ya dijadi, ya kan? Karena ada teman saya punya 5.000 meter, belum dapat izin buat pendidikan publikasi tadi jompo. Sampai sekarang betul lagi tanah Simpo, ya kan? Nah, kita harus jadi seperti ular, seperti merpati sebagai hamba Tuhan. Apa Tuhan kasih hikmat? Pak Haji, minta tanda tangan semua tetangga, RT RW juga sama, baru bisa kasih DP, ya kan? Ikatlah persahabatan dengan Mammon. Benar nggak? Makanya gereja ada Mammon untuk apa? Untuk ikat dengan orang-orang fasik, kan ujung-ujungnya duit kan semuanya. Akhirnya waktu izin, udah izin semua, baru saya kasih DP 160 juta. Harganya 260. Yang 100 juta dari mana? Enggak tahu saya, tapi aku tahu. God inakomi, Tuhan cukup bagi saya. Pasti Tuhan sediakan, nggak mungkin dia. Cuma kadang-kadang kita dilatih Tuhannya mau kepotaan dulu nggak? Deg-degan. Tapi percaya saya, Tuhan cuma minta, kamu percaya pasti Tuhan cukupin, nggak usah takut. Jadi saya percaya saja, nggak usah macam-macam. Saya waktu itu teman-teman bilang kredit enggak, kredit siapa cicil, ya kan? Karena pakai itu punya usaha. Akhirnya apa yang terjadi berapa? Kami dua, saya ditelepon, ada seorang anak Tuhan yang sudah usia 70 tahun. Dia telepon saya. Rupanya anak Tuhan itu mau mendirikan panti asuhan, tapi anaknya nggak kasih karena udah tua. Papa punya uang sumbangi ke panti asuhan yang lagi butuh tempat. Dia cari-cari, katanya dapat nomor telepon saya. Burung gagak dikirim sama Tuhan. Elia aja di sungai Kerit yang kering, yang nggak ada daging, dikirim sama burung gagak. Apalagi
Oke, ya pada waktu itu akhirnya dia sumbang 150 juta, 2 tahap. Tahap pertama 100 juta, ya kan? Habis 2 saya dapat itu akhirnya tenang. Nyetir di mobil sambil haleluya, haleluya, gitu kan? Nah akhirnya saya lunasin sisa 50 juta, terus itu saldo 30 juta. Terus akhirnya anggaran bikin seluruh developer, arsitek, seluruh gambar, panti asuhan, anggarannya 1,2 miliar tahun 2008. Wih, orang bilang gila kamu ya 1,2, panti asuhan mahal banget, dari mana datangnya? Aku cuma ketawa-ketawa. Saya ingat Nabi Nuh dibilang gila kamu bangun kapal di atas gunung Ararat. Ya kan? Tapi itu cuek tunduk pada otoritas Tuhan. Ya, 100 miliar. Oke, pokoknya hari ini jadilah seperti imanku, Bapak. Amin. Oke, nah waktu itu diketawain saya sama teman-teman. Akhirnya apa? Saya cuma minta sama Tuhan, ini punya Tuhan bukan punya saya. Masa saya harus mengemis kemana-mana minta, ya kan? Pasang box di depan, sumbangan nggak masuk untuk panti asuhan, gitu kan? Malu dong Tuhan, masa 7 gunung emas di Papua punya yang Tuhan, masa cuma 1,2 miliar Tuhan nggak sanggup? Tuhan, saya cuma bilang begitu sama Tuhan, Tuhan aku minta 2008 bangun, 2009 selesai. Betul saudaraku, mujizat terjadi luar biasa. 2009 Tuhan cover semuanya sampai selesai, nggak punya utang panti asuhan. Terakhir tagihan 60 juta. Dan pas waktu aku lagi kantor, tiba-tiba datang tagihan di rumah. Dia bang di ruangan bos saya. Dan aku lupa, langsung ke toko jam 10. Dia baca, dia omelin saya di telepon. Romel, kamu kurang ajar ini. Panti asuhan Maulid punya utang 60 juta. Bayar lo katanya. Bu, oh ibu tahu dari mana? Ini ada di meja. Lo sengaja ya tinggal di sini biar aku nyumbang ya? Enggak sengaja aku lupa. Ya akhirnya saya ambil dengan berkek-kek karena bos saya kan marah. Dia bilang, mana itu? Lo ada uang nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, memang nggak ada di pantai. Saldonya nol, ya kan? Nggak ada. Terus saya bilang, dia suruh ke suaminya, transfer tuh, Romel Maulid, beri 60 juta. Dia transfer langsung 60 juta. Haleluya. Lupa membawa berkah. Makanya ada untungnya juga berutang, saudaraku ya. Orang berubah itu ada positifnya juga, seperti kan positif jadi ada mujizat Tuhan dan utang. Satu, kedua, bisa melupakan kesalahan orang lain. Jadi kamu sudah sakit hati atau lima dendam, seperti Yesus tidak menghitung kesalahan orang lain, bahkan dia menjauhkan dibuang ke jubir laut dosa-dosa kita, nggak diingat lagi sama Tuhan. Itulah orang yang lupa, ada plusnya, ada minusnya juga. Suka kehilangan HP. Saya lagi transfer di BCA, tiba-tiba HP-nya lupa ketinggalan. 5 menit kemudian sudah amblas rakit, saudaraku. Tahu-tahu berapa jam kemudian udah di Bekasi HP saya. Memang mujizat Tuhan luar biasa. Dia mujizat HP bisa berjalan, saudaraku. Orang lumpuh aja HP bisa berjalan, apalagi orang lumpuh kita doakan bisa berjalan. Masa pencuri bisa datang menjalankan HP kita, apalagi Yesus untuk orang lumpuh dan orang tuli bisa berjalan dan bisa berjalan karena kita punya tanda-tanda ajaib. Itulah janji Tuhan. Kita tinggal apa? Percaya. Gampang ya kan, kalau kita percaya dan bertindak itu pasti Tuhan genapi. Akhirnya tercukupi dan sampai hari ini mati selesai itu tidak pernah meminta. Kemarin saya dapat laporan, dia Indomie 50 dus. Saya coba kalau di sini saya alihkan ke panti asuhan di sini. Masa mungkin Indomie dari sana kan biaya juga mahal ya kan. Nah akhirnya saya kadang-kadang ambil buat bakti sosial ya, bakti sosial bagi-bagi di anak jalanan. Kalau edukasi sosial, saya panti asuhan saya bermelayani di itu anak-anak jalanan ya. Jadi kita setiap Rabu dan Kamis itu berbagi nasi box orang jalanan ya, orang jalanan. Terus kemudian ke penjara, kita action ke penjara tiap 2 minggu sekali. Tim kita walaupun saya ada di sini, pelayanan kita semua jalan di sana. Jadi kita bentuk tim, jadi kita nggak gagarin, kita terus jalan ya. Nah, perlunya bentuk tim seperti itu, saudara, biar kita bisa misi kemana-mana ya. Oke, terus kemudian pelayanan rumah sakit. Nah, saya banyak pemenangan jiwanya di rumah sakit karena ternyata pernah ada satu saya mendoakan orang sakit, di sebelahnya ada yang non ya. Tiba-tiba dia kejar saya, kaget saya. Apa ini? Apa? Pak, tunggu berhenti.
ini saya bukti. Dia cuma bilang gini, Pak, pada waktu Bapak berdoa, kenapa tiba-tiba hati saya cas gitu. Terus dia bilang, saya bilang, kita Roh Kudus di dalam kami. Akhirnya Rabu dia datang ke persekutuan saya, dan akhirnya beberapa bulan kemudian dia juga dibaptis. Nah, sekarang saya sedang berbeda. Nah, ada keluarga, lalu satu keluarga lagi, tiba-tiba, wah saya mau buangin semua patung-patung saya Pak. Waktu itu doain sama tim, bukan saya doain, tim saya doain. Saya itu kan setiap Senin sama Minggu itu ada pelayanan di rumah sakit bagi 3 ya. Mereka pelayanan saya pas selalu orang kaya, orang-orang yang pas-pasan ekonominya, tapi mereka pergi pelayanan di rumah sakit dan karena kita kasih transport. Mereka pergi sendiri. Waktu COVID, mereka orang komplain, Pak kapan kita bisa bawa pelayanan rumah sakit? Waduh lagi COVID nggak boleh sama rumah sakit. Beres COVID mereka telepon, Pak kapan mulainya lagi? Sudah cuma lebih antusias dibanding saya ya. Nah itulah. Kita harus didik jemaat kita biar mereka punya beban hati dan panggilan yang luar biasa untuk investasi. Nah kemudian yang berikutnya investasi apa? Pendidikan. Nah pendidikan itu penting. Ada pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal seperti TK, SD sampai perguruan tinggi PAUD. Nah sekarang kan lagi musim PAUD ya, banyak gereja-gereja GBI itu banyak gereja itu punya PAUD. Bagus sekali. Itu investasi pendidikan. Dan jangan berharap engkau punya untung, ya kan? Untuk investasi itu pasti karena pelayanan. Supaya membangun manusia cerdas anak-anak kita, ya. Saya pernah beli satu pelayan di Toba, ada satu gereja punya 3 PAUD, gereja di mana. Tapi memang pemberitaannya itu apa? Jadi orang ini jemput sana, jemput sini, kayaknya lelah banget. Saya bilang Pak, bentuk tim lah ada driver ada apa gitu kan. Waduh, uangnya belum ada buat itu. Tapi kalau kita memulai pasti bisa. Contohnya, saya pakai dulu dikerjain sendiri semua. Sekarang udah di tim, ada staff semuanya. Jadi saya nggak usah harus nungguin, saya bisa pergi, bisa melayani. Nah, saudara, investasi pendidikan formal dan ada non formal. Nah, non formal seperti apa? Satu BLK, balai latihan kerja, ya, balai latihan kerja. Misalkan anak-anak kita, jemaat kita, atau saudara pernah melayani tiba-tiba ada orang kita layani dia nggak lulus SD atau nggak lulus SMA, hanya lulus SMP. Nah, saudara harus bertanggung jawab bagaimana memutar otak agar ini bisa bekerja di tempat yang bagus. Kita siapkan BLK, balai latihan kerja, ya kan? Masukkan ke BLK. Dari mana uangnya? Saudara, jangan takut. Ketika Tuhan berteman kita dengan satu anak Tuhan yang bertobat, kemudian hidupnya susah, berarti kita bertanggung jawab atas hidup dia. Itu adalah aset kita. Kita investasi. Kita lakukan. Ada satu anak Tuhan, cucunya pendeta. Anak pendeta menikah, biasanya juga pendeta, tapi keluarganya kacau. Akhirnya dititipkanlah ke saya. Karena udah gede, gak bisa ditinggal di mana. Akhirnya saya kosin, saya sekolahin. Saya bilang, tadi saya senang banget, dia panggil kami. Aku sekarang sudah bisa bawa renungan lebih. Padahal dia dari anak yang nakal banget, merokoknya luar biasa. Terus tadi berkelahi, tawuran. Soal kalau saya pikir, ngapain saya ambil anak itu di level saya? Tapi saya lihat dia adalah aset. Ingat itu aset? Ingat orang gila di gerasa? Orang gila di gerasa? Tuhan berhadapan dengan satu orang gila dan 2.000 ekor babi. Kalau saudara pilih mana? 2.000 ekor babi atau satu orang gila? Hah? Jujur aja, gak apa-apa. Kalau saya pilih 2.000 ekor babi, orang gila, saya pernah doa salah pelayan orang gila, saya doain aja muntah. Namanya Kopingo. Saya doain sambil tarik nafas saya doainnya. Doain mulut jadi nafasku aku simpan. Yesus, Tuhan berkati Kopingo ini Tuhan. Tolong. Lama-lama dia bisa berkomunikasi. Dia saya ketemu di mana tadi di depan Bulan Negeri. Saya beli roti. Dia tiba-tiba muncul. Saya kasih roti. Ini Kopingo, kamu udah makan roti? Roti Bulan Negeri kan lumayan ya. Mahal harganya. Tiba-tiba orang dia bilang, udah kayaknya cukup. Bayangin, orang gila pun lebih normal dari orang yang normal ya. Kalau orang normal baru bulannya dikasih orang begini, aku enggak. Ini ambil kuantitas ya. Makanya gak heran 5 roti dan 2 ikan dibagi 5.000 waktu itu sisa 12 tahun. Karena dari orang Batak dan Manado dari orang Jawanya. Jadi makanya kan kita nambah-nambah terus, ya betul nggak? Tadi aja saya nambah-nambah terus, ya kan? Ya 5.000 dapat 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 12 tahun. Itulah iman dan pelayanan. Jadi adalah tidak sesuai dengan matematikanya kita. Amin.
Amin. Ya, tapi kalau bisnis beda, ya, harus ada untung. Oke, investasi LPK, lembaga pelatihan khusus. Nah, saya ada beberapa anak rohani saya utus ke Jepang, ya. Jadi yang nggak kuliah, saya kursus di LPK Jepang. Di sana ada teman saya bukan Kristen, jadi dia dulu teman baik saya, dia buka LPK di Jawa Barat. Dan setiap dia gak bekerja sehari ke situ kursus, dan akhirnya sekarang ada 4 anak rohani saya di Jepang, orang Batak semua. Ada marga Rumah Gaul, ada marga Ringo, ada marga Sianturi dan Sila lagi, ya. Oh, Sidahuruk, sorry. 4 orang dan ditempatkan di berbagai tempat yang berbeda. Nah, saya gabung dengan tim kegerakan B10, 30 dan 33 itu gerakan mempersiapkan dalam 10 tahun ada 30.000 misionaris diutus ke 33 negara. Dan sekretaris umumnya adalah Bapak IBB Widiada. Nah, ya satu tim dengan saya, ya. Baru kenal pada waktu bulan September sama beliau. Makanya waktu saya kesini, beliau bilang kalau ke Pekanbaru telepon saya, ya, saya mau ajak makan patin, katanya ini nggak patin, katanya. Tapi kemarin diajak makan babi, wah, sudah itu enaknya. Jadi orang Kristen, ya, makan babi masuk surga lagi, ya. Ya kan dulu mana bisa saya, ya kan. Tapi saya dulu waktu belum Kristen juga sembunyi-sembunyi karena tetangga saya itu penjual daging babi, jadi saya sembunyi makan babi. Jadi rugi sekali sih orang Kristen kalau mau makan babi, jelas dong, ya kan. Babi itu enak dingin. Jadi enak dingin ibaratnya daging sapi lebih enak, itu makanya beruntung udah masuk surga makan daging babi yang enak. Dan karena teman saya katanya mintanya babi buat apa? Musik setan. Makanya saudaraku, mana berani setan masuk orang Kristen juga berani, karena apa? Udah satu lihat salib Yesus, dua lihat daging babi. Ya, lucu. Anak teman saya kan pemain sepak bola, jadi dia beli minyak babi, katanya ditaruh di sini. Karena takutnya pemain musuhnya itu punya guna-guna supaya jatuh atau gimana kan. Akhirnya dia minyakin kakinya dengan minyak babi. Jadi supaya aman, katanya waktu tendang dia takut terhadap babi. Nah, teman-teman saya juga lucu, ya kan. Saya bilang, kalau dia saya udah makan, nanya, mau ada minyak babi nggak? Gak usah nanya, sudah gitu. Diam aja, kalau rasa enak, beres itu baru nanya, sudah gitu. Kalau misalkan ada daging babinya, ini nggak masalah, udah dulu. Yang penting enak. Oke, nah, bagaimana memultiplikasikan anak-anak kita yang invest? Nah, ini kan jemaat kita macam-macam, ya kan. Ada yang memang kaya, ada yang susah. Nah, itu sama-sama jiwa. Seperti Yesus, kenapa dia pilih orang gila aja? Bukan 2.000 ekor babi. Bayangin, satu ekor babi sekarang bisa 7 juta kalau 100 kilo, ya kan? Kali 2.000 berapa? 14 miliar dibanding orang gila. Kalau saya kali pilih 2.000 ekor babi, ya kan Pak? 14 miliar. Dari mana itu 14 miliar? Buat beli kerupuk satu botalis cukup, ya kan? Nah, tapi Yesus pilih jiwa, karena satu jiwa berharga. Apakah pernah pendeta ini, oh satu mobil limosin, pendeta yang sudah beli mobil limosin, malaikat di surga bersorak-sorai ada di Alkitab? Kagak kan? Tapi satu jiwa bertobat, ribuan malaikat bersorak-sorai. Jadi kalau saudara mobilnya mau sebagus apapun, Tuhan Yesus dia akan bersorak-sorai. Mobil bagus, kalau orang jiwa, Tuhan Yesus jadi banget, gitu kan? Bukan berarti kita di dalam pakai mobil bagus. Kalau ada berkat dikasih mobil bagus, haleluya berkat sekali. Betul nggak? Ya iyalah, masa nolak, betul nggak? Dikasih berkat, masa nolak? Mobil bagus, haleluya berkat sekali. Kalau saudara, aduh Tuhan kirim mobil carry yang 90, coba masuk ke perguruan kawin, mogok terus, ya kan? Dorong terus, ya kan? Minta apa? Pajero Tuhan. Biar kalau di kelapa sawit tidak ajukan masih enak, ya kan? Guling Tuhan, ya kan? Yang Almasera. Terus apa lagi? Fortuner Tuhan, atau yang apa lagi, yang satu lagi, yang ras, ya kan? Untuk tujuannya untuk apa? Saya lihat bukan masalah gengsi, tapi saya lihat adalah kebutuhan saya yang di perkebunan sawit. Saya sudah merasakan kalau saya naik motor ke perkebunan sawit bisa pulang, tubuh saya naik sampai sekitar 5 meter, 5 cm. Saya lihat benar, ya. Makanya saya selalu apresiasi untuk saudara-saudara yang melayani di daerah persawitan, itu luar biasa. Setiap hari mungkin saudara naik kendaraan, kalau masih motor, saudara pasti tubuhnya
serba salah. Hujan licin, ya kan? Panas debu. Nah itulah pelayanan di pergantuan investasi kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah mantap. Sudah mantap ya? Pas? Oke, tinggal praktek ya. Tinggal praktek ya. Modalnya. Pas? Modalnya. Tinggal modalnya. Tuhan akan kirim modal buat kita. Amin. 100 miliar. Haleluya. Oke, saya serahkan kepada yang ketua. Ya, kita beri hapus dulu untuk hamba-hamba Tuhan. Luar biasa. Baik, ya. Saya percaya nanti Pak Rubis ya 100M langsung convention center di. Amin. Oke, baik, tidak berlama-lama. Saya undang sedikit kita bahas mengenai Natal. Saya undang Pak Ketua Natal untuk tahun 2024.